Mindset yang benar mengelola uang. Nomor satu, mengelola uang nggak harus pintar. Banyak orang jenius itu nggak kaya. Contoh Nikola Tesla, nama jenius yang digunakan Elon Musk untuk perusahaannya Tesla Motor. Tesla meninggal di umurnya yang ke-84 setelah meninggalkan banyak hutang. Contoh orang kedua adalah Ronald James Reed, seorang petugas kebersihan pom bensin di Amerika Serikat. Hidup sederhana, rutin menabung, dan pada akhir hayatnya mampu mengumpulkan 8 juta dolar. Kekayaannya sebesar 6 juta dolar disumbangkan ke rumah sakit dan perpustakaan di Amerika Serikat. Perbedaan nasib kedua orang ini bukan ditentukan oleh tingkat intelektual seseorang, tapi berdasarkan bagaimana perilaku seseorang mengenai uang. Ronald hidup sederhana dan mengatur uangnya dengan baik. Tesla hidup boros dengan tinggal di hotel sepanjang hidupnya. Kesuksesan keuangan bukanlah ilmu yang kaku, tapi lebih ke soft skill di mana perilaku kamu tentang uang lebih penting daripada seberapa banyak yang kamu tahu tentang uang. Pengalaman yang kita miliki sampai saat ini ternyata sangat mempengaruhi penilaian kita tentang uang. Ada contoh yang menarik. Orang yang lahir di keluarga pedagang cenderung berdagang. Dan orang yang lahir di keluarga pekerja cenderung untuk bekerja. Mereka memiliki pandangan yang berbeda tentang bagaimana mencari uang. Contoh ini membuktikan betapa pentingnya pengalaman pribadi seseorang dalam mengambil keputusan. Hal kedua, fakta unik soal uang. Dua orang penulis, Kurt Vonnegut dan Joseph Heller, yang sedang berada di sebuah pesta seorang miliarder. Kurt bilang ke Joseph bahwa penghasilan miliarder itu dalam sehari lebih besar daripada seluruh pendapatan novel terpopuler dari Joseph. Joseph menjawab, betul, tapi dia punya sesuatu yang tidak dimiliki miliarder tersebut, yaitu rasa cukup. Membandingkan dengan orang lain adalah proses yang tiada akhir. Dan akan ada selalu orang di atas kita. Seperti kata pepatah, di atas langit pasti ada langit. Yang terpenting kita harus tahu rasanya cukup. Dan ini akan membuat kita menghindari perbuatan yang dapat membuat kita menyesal. Seperti Bernie Madoff, kasus terpidana Ponzi terbesar dalam sejarah. Penipuannya berlangsung selama 17 tahun, melibatkan ribuan investor dengan nilai 20 miliar dolar. Anaknya bunuh diri karena malu. Madoff sendiri meninggal di penjara di bulan April 2021. Ini adalah contoh seseorang yang tidak pernah merasa cukup. Mereka membawa diri mereka ke tempat yang membuat mereka dan orang sekitar mereka celaka karena keserakahan. Perlu dipahami banyak hal yang tak sepadan dengan resikonya. Contoh, dalam mengejar kekayaan, kita dapat berisiko kehilangan reputasi, kebebasan, teman, keluarga, dan lainnya. Fakta lainnya adalah kekayaan itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa lihat. Contohnya begini. Ketika ada seseorang naik mobil seharga 1 miliar, mungkin sih dia kaya raya, tapi fakta yang kita tahu tentang kekayaan dia adalah dia sudah menghabiskan uang sebesar 1 miliar untuk sebuah mobil. Sebuah pelajaran yang perlu diingat bahwa sebenarnya ketika orang bilang mau jadi miliarder, yang sebenarnya dimaksud adalah mau menghabiskan uang miliaran. Simpelnya, mereka mau gaya hidup hedon, eksis, glamor, dan keren. Pikirkan, apakah Anda mau dikelilingi uang tanpa dapat menggunakan uang tersebut? Tentunya tidak, kan? Tantangannya, kalau benar mau jadi miliarder, Anda harus mengenal konsep rich dan wealth. Kalau di Indonesia artinya kaya. Rich itu adalah orang yang hedon, tinggal di rumah mewah, punya mobil mewah, jam tangan mahal, dan seterusnya. Orang dengan pengeluaran besar adalah rich. Mereka menunjukkan diri kalau mereka itu kaya. Wealth itu berbeda. Wealth itu nggak terlihat dan dia bersembunyi. Wealth adalah pendapat yang disimpan, bukan yang dibelanjakan. Jadi sebenarnya yang banyak kita lihat adalah rich, bukan wealth. Mungkin saja ada orang yang kelihatan kaya, tapi sebenarnya utangnya sangat banyak. Namun ada juga orang yang punya wealth besar, tapi penampilannya biasa saja dan nggak kelihatan kaya. Contohnya, Warren Buffett dan Mark Zuckerberg. Buktinya, crazy rich yang sering muncul di Indonesia hampir nggak pernah masuk tuh ke ranking majalah Forbes. Hal ketiga, mempertahankan kekayaan berbeda dengan membangun kekayaan.
Banyak cara mendapatkan kekayaan, tapi hanya ada satu cara untuk tetap kaya, yaitu kombinasi antara hidup sederhana dan waspada. Membangun kekayaan dan mempertahankan kekayaan punya pendekatan yang berbeda. Dalam membangun kekayaan, kita perlu optimis dan mengambil resiko. Sebaliknya, dalam mempertahankan kekayaan, kita harus hidup lebih sederhana dan waspada apabila tidak mau kehilangan kekayaan dalam sekejap. Nah, pertama, miliki kondisi keuangan yang kokoh. Pahami manajemen keuangan yang baik. Sebagai contoh, mengalokasi sebagian dana untuk investasi konservatif yang aman dan sebagian untuk yang agresif dan pengembangan. Pembagian ini harus jelas dan dikontrol. Tujuannya agar kita mampu menikmati kesuksesan jangka panjang. Kedua, rencana yang kita susun bisa saja gagal. Rencana yang baik harus bisa menyisakan ruang untuk kegagalan. Artinya kita harus selalu punya backup plan atau rencana kedua. Michael Moritz pernah bilang, kalau kita tidak bisa berasumsi besok itu seperti kemarin, dan kita juga tidak bisa berasumsi kesuksesan kemarin akan menghasilkan kekayaan di masa depan. Sebagai contoh, kalau kita bikin perusahaan cryptocurrency seperti Bitcoin sekarang, apakah kita bisa sukses? Hampir pasti tidak. Karena di April 2021 membuktikan ada 10.000 jenis uang kripto di dunia ini. Dan kurang dari 10 jenis menguasai 80% dari market. Ketiga, optimis tapi juga waspada. Esensinya, kita harus optimis terhadap masa depan, tapi perlu waspada pada rintangan yang kita hadapi ketika menuju ke sana. Fakta menarik mengenai Warren Buffett, seorang investor yang hebat selama berpuluh-puluh tahun, kesuksesan keuangannya bukan mencari keuntungan dan imbal balik sebesar-besarnya, tapi bagaimana bisa mendapatkan imbal balik yang bagus dalam jangka panjang. Inilah yang membuat sebuah compounding effect yang bergulir sangat kencang. Dan inilah mindset yang seharusnya kita miliki saat mengumpulkan kekayaan. Kita semua bisa membangun kekayaan tanpa pendapatan yang besar. Tapi kamu nggak bisa membangun kekayaan tanpa mindset yang benar soal uang. Sumber dari isi video ini adalah buku Psychology of Money oleh Morgan Housel. Saya Coach Didi Chandra, salam miliarder.